Pemirsa, pelaku pemukulan Dr. Koas di Palembang, Sumatera Selatan ditetapkan sebagai tersangka. Sementara Dr. Lady Aurelia, majikan tersangka penganiayaan, ditarik pihak Universitas Sriwijaya dari Dr. Koas di Rumah Sakit Siti Fatimah. Pemukulan seorang dokter koas di Palembang, Sumatera Selatan seketika viral di media sosial. Penganiayaan terjadi di sebuah kafe di Jalan Demang Lebar Daun. Akibat penganiayaan, korban yang merupakan dokter koas di Rumah Sakit Siti Fatimah mengalami luka memar di bagian wajah. Atas laporan Dr. Lutfi Hadian terhadap penganiayaan yang dialaminya, pelaku yang merupakan seorang sopir dijadikan tersangka. Menurut aparat Jataras Polda Sumatera Selatan, penganiayaan yang dilakukan Fadila alias Datuk 37 tahun karena dirinya emosi kepada korban. Saat itu tersangka menemani majikannya Sri Meilina yang merupakan ibu dari seorang dokter koas, Lady Aurel, yang sama-sama praktik dengan korban di Rumah Sakit Siti Fatimah. Sri Meilina bertemu Dr. Lutfi untuk membicarakan jadwal jaga putrinya di Rumah Sakit Siti Fatimah saat malam tahun baru. Namun pertemuan berujung kepada penganiayaan terhadap Dr. Lutfi oleh sang sopir Fadila. Saya meminta maaf kepada korban Lutfi dan keluarganya karena saya telah melakukan penganiayaan kepadanya. Ini motifnya adalah karena pelaku kesal melihat korban seperti tidak respon ya, terhadap ibu teman korban yang bernama saya inisial Ibu SM ya. Ini ibu dari teman korban yang bernama LD. Sehingga pelaku emosi dan langsung melakukan penganiayaan. Kasus pemukulan dokter koas yang didasari pertemuan keluarga sesama dokter koas yang bertugas di Rumah Sakit Siti Fatimah menjadi perhatian pihak rumah sakit maupun Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang. Akibat penganiayaan tersebut, Fakultas Kedokteran Unsri menarik sementara dokter koas Lady Aurel dari Rumah Sakit Siti Fatimah selama proses penyelidikan. Rencananya polisi juga akan memintai keterangan ibu dokter Lady yakni Sri Meilina karena yang memiliki inisiatif menemui korban yakni Dr. Lutfi. Kami sudah menerima surat resmi dari Fakultas Kedokteran Unsri bahwa untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus ini sampai ditemukan apa yang menjadi masalahnya, sumber masalahnya, itu mahasiswa tersebut ditarik kembali oleh Fakultas Kedokteran. Kasus penganiayaan dokter koas sontak viral dan banyak ditanggapi netizen. Di antaranya banyak yang berkomentar terkait sosok Dr. Lady Aurel yang merupakan anak dari pejabat daerah di Pontianak serta pengusaha di Palembang. Hingga menyayangkan sikap Dr. Lady Aurel yang melibatkan orang tuanya dalam tugasnya di rumah sakit. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus dan Guntur melaporkan. Netizen menggeruduk akun media sosial keluarga Dr. Lady Aurelia Pramesti pasca viral penganiayaan terhadap dokter koas Rumah Sakit Siti Fatimah, Palembang, Sumatera Selatan. Karena akun media sosial Dr. Lady hilang, netizen menyerbu media sosial Badan Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Barat, di mana orang tua Dr. Lady merupakan kepalanya. Geram dengan penganiayaan yang dialami Ketua Koas Rumah Sakit Siti Fatimah Dr. Lutfi Hadian yang dilakukan sopir keluarga sesama dokter koas, netizen menggeruduk akun medsos Badan Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat. Pasalnya Kepala BPJN Kalbar Dedi Mandrasyah merupakan ayah Dr. Lady Aurelia yang sopirnya menganiaya Dr. Lutfi. Sementara ibunya Sri Meilina merupakan seorang pengusaha yang memiliki butik di Palembang. Hingga minggu malam hampir 3.000 komentar netizen membanjiri postingan BPJN Kalbar. Netizen mengkritisi tindakan ikut campur istri Dedi, Sri Meilina yang ikut campur terkait jadwal jaga putrinya Dr. Lady di Rumah Sakit Siti Fatimah Palembang. Menurut kuasa hukum keluarga Lady, Fadila bukan hanya seorang supir tapi juga memiliki hubungan keluarga dengan majikannya. Keterlibatan Sri Meilina menemui Dr. Lutfi untuk membicarakan jadwal jaga putrinya saat Natal dan malam tahun baru karena merasa anaknya tidak bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Itu adalah sopir
dan juga memang ada hubungan keluarga. Ibu Lina ini sebenarnya bertujuan untuk berkomunikasi. Mungkin dia menganggap anaknya tidak bisa berkomunikasi dengan rekan sesama mahasiswa, sesama peserta koas gitu. Itu aja sih. Kami merasa sangat kecewa juga dengan peristiwa ini dan merasa bahwa keadilan harus ditegakkan. Kami sudah melaporkan kejadian ini kepada kepolisian dan sudah ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Semoga orang yang melakukan ini dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Pasca perawatan di rumah sakit, Dr. Lutfi dibawa pulang ayahnya ke Jakarta untuk pemulihan di rumah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan.